Kasus ini membahas tentang seorang anak berusia 10 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD. Sebut anak A. Anak A termasuk anak yang kecanduan dengan gadget. Setiap hari dia selalu berurusan dengan gadgetnya. Suatu waktu, anak A yang sedang asyik bermain gadget seringkali diganggu atau diajak bermain saudaranya, namun tidak ada respon dari anak A tersebut. Kemudian pernah suatu ketika juga, karena anak A terlalu sering bermain gadget, ibu dari anak A melarang anak tersebut untuk memainkan gadgetnya. Respon yang diberikan anak A berupa agresi dengan marah kepada orang tuanya. Penggunaan gadget tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja, melainkan pada anak-anak. Tidak terkecuali pada anak berusia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun yang sedang menjalani tahap perkembangan masa anak-anak dan memasuki masa remaja. Pada masa ini, seharusnya anak berusia sekolah mengisi waktunya dengan hal-hal yang membantu mendorong perkembangan otak dan sosial seperti bermain dan belajar. Anak dapat bermain sambil belajar atau belajar melalui permainan. Permainan pada gadget atau elektronik lainnya dapat membuat anak tidak memperdulikan orang dan lingkungan sekitarnya karena terlalu asyik dengan gadgetnya. Mengapa masalah seperti ini bisa muncul? Tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi kecanduan terhadap gadget. Faktor penyebab ini bukan hanya pada dalam diri anak itu sendiri, melainkan dari lingkungannya juga. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi kecanduan gadget. Yang pertama, adanya kebutuhan pendidikan yang saat ini dilakukan secara online. Yang kedua, adanya pengaruh dari orang terdekat atau lingkungan. Yang ketiga, perkembangan sosial media yang semakin pesat membuat sang anak terpacu untuk selalu mengembangkan kemampuannya dalam mengoperasikan gadget. Yang keempat, kemampuan anak dalam memahami penggunaan dan cara mengoperasikan gadget, media sosial atau aplikasi yang ada di gadgetnya. Berikut ini adalah beberapa dampak yang akan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan anak terutama pada sosial emosinya, yaitu intensitas penggunaan gadget yang semakin tinggi, lamban dalam menanggapi pertanyaan dari seseorang, kurang peka terhadap lingkungannya, menjadi emosional ketika tidak diberikan atau dibatasi penggunaan gadgetnya, anak menjadi malas untuk melakukan aktivitas fisik yang berimbas pada kesehatan anak itu sendiri, dan anak menjadi tidak sabaran dalam melakukan sesuatu karena gadget memberikan banyak kemudahan. Ada banyak cara yang dapat orang tua lakukan untuk membuat anak mengurangi bermain gadget, yaitu membuat aturan dan kesepakatan. Dengan membuat kesepakatan berapa lama boleh menggunakannya dan pada apa saja boleh digunakan. Namun, perjanjian ini harus dilakukan sesuai dengan komitmen agar cara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, memberikan contoh yang baik kepada anak. Anak akan lebih mudah meniru apa yang dilihat dibandingkan dengan apa yang ia dengar. Oleh karena itu, orang tua harus senantiasa menampilkan perilaku yang baik sehingga apa yang ditirunya baik juga. Kemudian, membatasi akses penggunaan gadget dengan mengawasi akses aplikasi yang akan digunakan oleh anak. Hal ini untuk mencegah agar anak tidak larut dalam bermain gadget dan mencegah efek buruk dari gadget. Selanjutnya, menyediakan atau memberikan permainan alternatif. Orang tua dapat membuat permainan yang edukatif atau mengajak anak untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian anak terhadap gadget. Tujuannya untuk memberikan pengalaman baru bagi anak dan membuat anak berkreasi untuk mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya, membangun kedekatan dan komunikasi dengan anak. Orang tua perlu menemukan kembali kebersamaan tanpa melibatkan gadget. Selain itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak untuk menumbuhkan rasa kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Jauhi gadgetmu, dekatkan hubunganmu, stop gadget pada anak.